Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu cabang penting dalam ilmu geologi, yaitu petrologi. Petrologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, komposisi, dan klasifikasi batuan, yang memegang peran krusial dalam memahami sejarah dan struktur bumi. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami lebih dalam mengenai jenis-jenis batuan, proses pembentukannya, serta peranannya dalam kajian geologi secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Musrin dengan NIM 23660012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setianto dengan NIM 23660095. Klasifikasi batuan sedimen. Sedimen terrigenous atau silis-klastik atau klastik terutama terdiri dari butiran detrital yang berasal dari pelampukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa polesol. Sedimen biogenik atau bioglatik organik berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah dibiosintesis. Contoh batuan karbonat, batu kapur, dan dolombit. Beberapa rijang atau serf, fosforit, dan batu bara. Sedangkan sebagian besar batu gemping dan dolombit awalnya berasal dari biogenik. Beberapa batu gemping adalah endapan kimia, misalnya olites dan travertin. Dan sebagian besar dolomit dibentuk oleh perubahan kimia pasca pengendapan karbonat asli. Klasifikasi tidak pernah sempurna. Sedimen kegomenik atau kimia authigenic adalah yang berasal dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam pekat. Contoh evaporit atau besi atau batu besi. Irontones dan sedimen logam lainnya. Beberapa karbonat, lihat di atas, dan Durcifus. Sedimen volkanik klastik atau volkanigenik, piroklastik sebagian besar terdiri dari butiran dan klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik kontemporer. Contoh batuan autoklastis, pikroklastis, egloklastis, dan epiklastis. Abu atau abu tufa dan aglomerat. Klasifikasi batuan sedimen. Ringkasannya, batuan sedimen umumnya dibagi lagi berdasarkan asalnya, sebagaimana tercermin dari komposisinya menjadi 4 kelompok utama yang didefinisikan sebagai berikut. Terrigenous sediments atau silis klastik. Jenis batuannya seperti conglomerates, sandstones, mudrock, dan beberapa paleosols. Biogenik sedimen atau bioglatik organik. Jenis batuannya seperti karbonat, limestone, dan dolomites. Beberapa chars, porphyrites and coal seismogenic sediments atau kimia atau authigenic. Jenis batuannya seperti evaporites, irontones, and metalliferous sediments. Sedimen volkanik. Jenis batuannya seperti autoklastis, pikroklastis, hyloklastis, dan epiklastis. Sedimen klastik conglomerates
Konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil 2 mm. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya konglomerat harus mengandung 50% klastik dengan diameter lebih dari 2 mm. Kurang dari ini lebih tepat disebut batu pasir berkerikil atau pebbly sandstones atau bertulumpur berkerikil. Reaksi adalah konglomerat dengan bentuk fragmen batuan yang meruncing sedimen klastik sandstone. Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir, yang juga dikenal sebagai arenistes Watkes dan grey Watkes. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan mulai dari dataran aluvial paling proksimal hingga dataran cekung laut terdalam. Batu pasir kuarsa paling khas dari lingkungan laut dangkal berenergi sedang hingga tinggi. Endapan laut dalam korelatifnya lautan, pasir gurun Eorline, dan batu pasir di sepanjang pantai. Sedimen klastik mudrok ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, sebagai dataran banjir aluvial, fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara daerah delta, dan lereng prodelta, rak luar dan semua bagian dari lereng, perairan dalam hingga lingkungan cengkungan dataran. Lingkungan pengendapan paling baik ditentukan dari kombinasi struktur sedimen, fosil jejak, fosil mikro dan makro, dan fasies terkait sedimen non-klastik, karbonat. Batuan karbonat terbentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafik. Batuan karbonat terdiri dari lebih dari 50% mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit pada batuan purba dan kalsit, termasuk varietas Mg tinggi dan rendah dan aragonit dalam sedimen modern. Sedimen non-klastik chert adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silitika berukiran halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Chert terdiri dari silikat berbutir halus dengan hanya sedikit pengotor. Sedimen non-klastik porphyrites sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit, meskipun fosfor merupakan komponen penting yang dari semua makhluk hidup dan merupakan penyusunan dominan tulang vertebrat. Fosfor relatif jarang ditemukan dalam catatan sedimen. Fosfor laut terdapat di sepanjang daerah shelf terluar atau lereng atas tepian benua yang telah meningkatkan produktivitas organik. Fosfor laut sebagian besar terbentuk dalam kondisi oksigen rendah daripada kondisi anoksik penuh, terjadi dalam bentuk pelet fosfat, nodul kerak, dan lapisan tipis. Materi kedua, lingkungan pengendapan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukiman bumi. Sebagian besar fasies dari sukses sedimen purba dapat diaktifkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Beberapa fasies tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya banded iron formation atau formasi besi. Untuk yang lain belum ditemukan analog yang baik, misalnya deep water massive, seamoss,
atau batu pasir masif perairan dalam. Analisis dan interpretasi batuan sedimen. Salah satu dari dua tujuan utama dalam analisis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada fasies sedimen dan fiturnya, model dan proses fasies, asosiasi fasies, siklus dan urutan tren dan geometri lateral, elemen, arsitektur dan pengaturan spasi temporalnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Pencapaian sedimentasi environments. Beberapa definisi. Fluvial, proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Aluvial, sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Olean, berhubungan dengan angin khususnya proses erosi dan pengendapan. Materi ketiga, proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Petrologi batuan metamorf mempelajari batuan yang direklasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Reklirasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme menentukan induk, tidak seperti petrologi beku. Petrologi metamorf tidak terlalu tergantung pada geomika batuan secara keseluruhan. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah kristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagian batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan, batuan yang dikenal sebagai restit, adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral yang restit meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung darinya. Jenis metamorfisme. Jenis metamorfisme yang paling umum adalah regional, kontak, burial, dinamis, dan hidromertal. Metamorfisme regional. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme
yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeny dan deformasi yang menyertainya. Contoh metamorfisme regional, pegunungan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Rocky Kanada akan menggunakan batuan metamorf di inti rentang di mana batuan mengalami deformasi dan migrasi pada saat pegunungan terbentuk. Pendalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Marshall Medan. Metamorf di daerah ini adalah tipikal skala metamorfisme regional. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terkolase pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan kontri yang berdekatan dengan intrusi. Materi ketiga, provenance dan diagnosis batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir, yang berarti berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenience atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Provenance of sandstones. Sebagian besar penelitian tentang provenance asal-usul batuan sedimen siliklastik difokuskan pada batu pasir, sandstone. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber dari kumpulan mineral detrital, analisis petrografi kuarsa, feldspar, micas, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut, namun para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop katodoluminensi dan studi geokimia elemen jejak dan isotop dalam mineral detrital. Reading provenance from the properties of quartz. Quartz adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindahan mikroskop elektron, partikel cahaya, foton dipancarkan. Fenomena ini disebut cathodoluminescence. Citra cathodoluminescence kuarsa menampilkan dua jenis karakteristik yang mungkin memiliki signifikansi asalnya, warna dan fabrik atau tekstur. Venance significance
of feldspars. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa. Namun feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance significance of feldspar. Mineralogi dan kimia feldspar memiliki provenance yang signifikan. Komposisi kimiawi feldspar diketahui merupakan fungsi dari batuan sumber. Keberadaan zonasi dan kembaran di feldspar plagioklas juga terkait dengan jenis batuan sumber. Jenis feldspar tertentu dapat berasal dari lebih atau satu jenis batuan biku atau metamorf. Materi kedua, batuan metamorf. Metamorfisme adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda batuan akibat adanya pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi di mana ia terbentuk. Proses metamorfisme sebagian besar tetapi tidak semua melibatkan batuan yang terkubur jauh di bawah batuan lain sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Ringkasnya, metamorfisme adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya protolit diubah oleh beberapa agen yaitu suhu, tekanan atau melalui kontak dengan cairan yang relatif secara kimia atau kombinasi ketiga agen ini. Agen metamorfisme 1. Tekanan, stabilitas mineral, tekstur, foliasi. 3. Fluida kimia relatif. Fluida adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting. 1. Fluida memfasilitasi transfer ion antar mineral dan di dalam mineral meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf, air mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan akan selesai. Kedua, fluida terutama fluida panas dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut ion yang tinggi dan oleh karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Dalam fluida tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, tetapi juga memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal dan pembentukan deposit mineral. Bagaimana mengklasifikasikan batuan metamorf? Proses kompaksi dan kristalisasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. 1. Kompaksi. Butiran mineral berubah menjadi lebih rapat, batuan lebih padat, porositas berkurang. 2. Rekristalisasi. Pertumbuhan kristal baru dari mineral asal. Tidak ada perubahan komposisi kimia. Orientasi mineral berkembang karena tekanan. Mineral pipi atau melembar seperti moskovit dan biotit menunjukkan arah tertentu foliasi.
Tekstur batuan metamorf, foliasi. Terlihat adanya penjajaran mineral dalam batuan, terbentuk melalui rotasi dari mineral pipi atau memanjang. Kristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu. Perubahan bentuk butir ekidimensional menjadi bentuk memanjang. Butiran mineral memipih dan menunjukkan arah yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrin dengan NIM 23660012. Di sini saya akan membawakan materi tentang tekstur batuan sedimen. Yang pertama, ukuran butir. Ukuran butir rata-rata sedimen silisiklastik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Wentworth. Sortasi. Penyortiran adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding komparator charts. Morfologi butir. 3 aspek morfologi butir yaitu shape atau form, roundness, sphericity. Shape atau form ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang dan menengah. Roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Sphericity ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Yang kedua, struktur batuan sedimen. Definisi dan klasifikasi. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Struktur batuan sedimen terbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengerus permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosif yang dipengaruhi oleh beban sedimennya. Struktur pengendapan. Struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun subaqueous. Struktur ini sering terjadi pada permukaan lapisan dan di dalam lapisan. Struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Proses-proses ini berkisar dalam skala dari perpindahan massa sedimen sekitar 500 km merosot dan meluncur, hingga penyusutan kecil dari lapisan permukaan tipis dengan luas terbatas retakan pengiringan. Struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan. Beberapa tanda organik modern seperti lubang dan jejak permukaan pada batuan, serta struktur anorganik seperti retakan, sineresis, struktur pelarian air, konkresi, dapat disalahartikan sebagai jejak fosil dalam beberapa kasus. Demikian
Pembahasan mengenai petrologi, ilmu yang mempelajari batuan, proses terbentuknya, serta peran pentingnya dalam memahami sejarah dan dinamika bumi kita. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pembahasan kita terhadap geologi secara keseluruhan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.